Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar praktik home industri vape ganja cair jaringan internasional yang beroperasi di wilayah Bali. Dari pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan 3 warga negara asing dan menyita berbagai barang bukti narkotika golongan 1. Dari pemeriksaan, kegiatan ilegal tersebut telah berlangsung sejak tahun 2023 dan mampu memproduksi lebih dari 2.000 unit vape ganja cair setiap bulannya dengan omset mencapai 10 miliar rupiah per bulan atau total sekitar 360 miliar rupiah sepanjang 3 tahun. Sementara itu, Barreskrim Polri bersama Bea Cukai memeriksa puluhan kontainer peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta terkait dugaan pelanggaran ekspor komoditas vetimeter yang melibatkan PT MMS. Total sebanyak 300 dokumen ekspor berupa pemberitahuan ekspor barang produk turunan CPO yang biasa digunakan untuk pembuatan sabun hingga biodiesel disita untuk kepentingan penyelidikan. Selain memeriksa dokumen, penyidik juga mengecek 87 kontainer milik PT MMS dengan mencocokkan data ekspor yang dimiliki penyidik dengan dokumen kepabeanan dan kondisi barang yang ada di lapangan. Hasil visum terhadap jenazah perempuan RJS, 50 tahun asal Bangkalan yang ditemukan di area parkir Terminal Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya sejumlah luka dan tanda-tanda medis darurat. Meski demikian, polisi masih menunggu hasil uji laboratorium forensik untuk memastikan penyebab utama kematian korban. Dari pemeriksaan luar ditemukan ada luka robek pada kuping telinga kiri korban yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu, terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua selaput lendir kelopak mata. Hasil pemeriksaan juga menemukan selaput lendir bibir atas dan bawah berwarna kebiruan. Kondisi tersebut umumnya ditemukan pada kasus yang berkaitan dengan gangguan pernapasan atau mati lemas. Meski begitu, tim DVR Rumah Sakit Bengkara Porong menyebut dari hasil otopsi dipastikan jika korban tidak dalam kondisi hamil dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Kerusakan bangunan yang dahsyat tampak di negara bagian pesisir La Guaira, Venezuela akibat gempa bumi dahsyat yang melanda pada hari Kamis. Pada visual yang diambil helikopter, tampak ratusan rumah mengalami kerusakan parah. Sejumlah bangunan bahkan tampak rata dengan tanah. Puing-puing bangunan pun memenuhi jalan-jalan di wilayah Charbeleda dan daerah pelabuhan lainnya. Pelaksana tugas Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan negara bagian La Guaira sebagai zona bencana hebat. Menurut televisi milik pemerintah Venezuela, The Television, korban telah bertambah menjadi 164 orang, sementara 971 orang lainnya mengalami luka-luka. Namun jumlah korban tewas masih mungkin bertambah karena pencarian korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan masih terus dilakukan. Selain meminta bantuan kemanusiaan pada IMF, Delcy Rodriguez juga telah meminta bantuan kepada sejumlah negara tetangga untuk segera mengirim bantuan kemanusiaan. Ribuan warga Iran berkumpul di kota Teheran pada hari Kamis untuk memperingati Hari Asyura, salah satu perayaan keagamaan terpenting bagi Muslim Syiah yang menandai tewasnya cucu Rasulullah yakni Imam Hussein bin Ali di Perang Karbala. Rekaman video menunjukkan para pelayat yang mengenakan pakaian hitam berpartisipasi dalam upacara Asyura berkumpul di sekitar tenda. Video tersebut juga menampilkan adegan dari rekonstruksi sejarah pertempuran tersebut. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu, serta dimulainya pembicaraan di Swiss yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir. Diketahui setiap tahun pada tanggal 10 Muharram umat Muslim Syiah memperingati wafatnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad dan imam ketiga dalam Islam Syiah bersama anggota keluarganya dan para sahabatnya yang terbunuh dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.